Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam rekan-rekan mahasiswa semua. Di sini saya akan menyampaikan materi awal dari mata kuliah mikrocontroller, yaitu pengantar mikrocontroller, di mana yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu kita mengupas mikrocontroller Arduino. Baik, kita mulai saja. Kita slideshow. Apa sih Arduino atau mikrocontroller Arduino? Kalau kemarin kita sudah tahu apa itu mikrocontroller, apa itu mikroprosesor. Di sini yang sedang familiar atau sedang booming itu adalah Arduino, jenis mikrocontroller tapi yang Arduino. Apa sih Arduino kayak gitu? Arduino adalah sebuah platform atau sebuah mikrocontroller yang bersifat open source. Open source itu maksudnya bebas dimodifikasi kayak gitu, atau kita bebas untuk mengembangkan dari Arduino itu sendiri, dalam artian bisa mengembangkan jenis boardnya, atau mungkin juga bebas mengembangkan dari programnya kayak gitu, dan dirancang untuk mempermudah penggunaan dalam merancang sebuah sistem yang berbasis mikrocontroller. Jadi memang benar dengan adanya Arduino ini memang sangat-sangat memudahkan bagi mereka yang ingin berkreativitas, ingin belajar sistem kontrol yang berbasis mikrocontroller kayak gitu. Nah, platform dari Arduino sendiri terdiri dari hardware, bahasa pemrograman. Hardware-nya itu berarti ini ya, sebuah boardnya ini namanya hardware kayak gitu. Dimana ini lengkap. Ini merupakan mikrocontrollernya yang chip ini yang bertipe DIP ini ya. Nah, sedangkan yang rangkaian ini ada rangkaian pendukungnya. Terus selain itu juga nanti harus ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman dari Arduino sendiri berbasis bahasa pemrograman dengan C, ya, pemrograman C++. Nah, di mana bahasa pemrograman pada Arduino itu yang menggunakan C++ itu bisa di develop atau kita buat pada Arduino IDE, ya, di mana IDE itu Integrated Development Environment, yaitu sebuah aplikasi untuk kita menuliskan perintah-perintah program yang akan kita isikan pada Arduino itu untuk bisa menjalankan perintah program sesuai yang kita inginkan. Nah, Arduino sendiri merupakan keluarga dari Atmel AVR, jenis yang lebih baik dibandingkan dengan keluarga yang MCS kayak gitu. Nah, jadi AVR ini mempunyai kelebihan juga lebih cepat, lebih efisien, lebih rendah daya, dan lebih murah ya, lebih praktis, dan tersedia beberapa fasilitas yang langsung ada pada tipe AVR di mikrocontrollernya ini, yaitu ada DC-nya langsung built-in pada chip tersebut, ada juga timernya dan macam-macam. Baik, tadi sudah tahu apa itu Arduino. Sekarang siapa sih yang membuat Arduino itu, yang mengawali atau awalnya itu siapa yang menciptakan Arduino itu? Nah, kalau berdasarkan dari website resminya si Arduino sini di www.arduino.cc, bahwasanya Arduino dikembangkan oleh beberapa ahli di berbagai belahan dunia seperti Massimo Banzi yang dari Italia, Milano Italia, David Quarteles, Malmo Swedia, Tom Igo New York USA,
Gianluca Martino dari Torino, Italia, dan David Amelis dari Boston, USA. Nah, jadi mereka-mereka yang awalnya itu mengembangkan atau membuat sebuah chip microcontroller Arduino ini. Ya, gitu. Nah, dengan tujuan apa? Arduino dibuat dengan tujuan awal yaitu untuk membantu para siswa. Jadi memang diperuntukkan untuk pembelajaran di dunia pendidikan, bagaimana mengasah kreativitas para mahasiswa atau siswa-siswa dalam membuat perangkat desain dengan interaksi yang dengan mudah dan murah. Gitu. Memang dengan adanya Arduino ini sangat mudah sekali kita dalam mendesain sebuah interaksi atau kontrol untuk menciptakan alat-alat yang bisa membantu atau interaksi antara manusia dengan sebuah perangkat gitu, dengan mudah dan murah. Banyak sekali macam-macam atau tipe dari Arduino yang ada atau yang dihasilkan. Ada Arduino Uno, ada Duimelanov, terus tipe Leonardo, Nano, Mega, 2560, Explora, Mini, Lilipad, dan mungkin ada lagi yang lain-lainnya kayak gitu. Dimana mereka tadi itu sifatnya open source, sifatnya itu bisa dikembangkan oleh siapapun, sehingga berkembang Arduino tidak hanya satu tipe, bisa dikembangkan sesuai dengan mungkin kebutuhan seseorang atau kebutuhan sebuah industri, ya, mau dibuat untuk apa kayak gitu. Nah, banyak sekali tipe-tipe Arduino itu sebenarnya kayak gitu. Nah, cuman yang familiar ini ada 3 yang mungkin familiar kita ketahui atau yang biasa kita gunakan di dalam pembelajaran atau kita membuat proyek yang umumnya kita pakai di lingkungan mahasiswa atau yang ada di Indonesia ini. Jadi ini tadi bahwasanya yang umum dipakai dari tipe Arduino itu ada 3. Ayo ada yang tahu apa saja ini dari ketiga tipe Arduino ini? Ini apa? Dan yang agak besar ini apa? Dan ini ada yang kecil. Kalau dilihat perbedaannya itu adalah dari besaran atau dimensi boardnya dari masing-masing Arduino ini berbeda-beda. Karena kalau dilihat nanti pinnya atau akses port I/O-nya juga berbeda jumlahnya, kapasitasnya. Kalau yang ini sama ini kemungkinan sama, ini sama ya pinnya, cuman berbeda bentuknya. Ini lebih banyak memang pinnya kayak gini. Kayak gitu. Ada yang tahu ini tipe apa? Yang besar ini tipe apa? Dan yang kecil ini tipe apa? Baik. Ini jawabannya. Ya, yang paling atas sebelah kiri ini adalah tipe Arduino Uno. Mungkin yang umum bisa dipakai ini yang Arduino Uno. Dan yang yang menyerupai atau yang sama kapasitasnya dengan Arduino ini yaitu Arduino Nano. Ini sama persis, basisnya juga jenis mikrokontrolernya juga sama, yaitu AT Mega 328. Namun mempunyai bentuk fisik yang berbeda. Ini mungkin agak besar dan ini lebih kecil kayak gitu. Dan satunya lagi adalah Arduino Mega. Arduino Mega ini memang lebih besar ya, ukurannya lebih besar, dan pin-pinnya juga tersedia lebih banyak. Dari 3 tipe ini yang umum biasa kita pakai di pasaran atau biasanya kita gunakan untuk pembelajaran. Kapan kita pakai yang mana ini? Sebaiknya kita pakai yang mana? Yang Uno, Nano, atau Arduino Mega? Ya, tergantung nanti kita tergantung kebutuhan kita untuk mengerjakan proyek apa ini. Kalau memang dibutuhkan akses perangkat atau akses
port I/O yang banyak, ya kita pakai Arduino Mega kayak gitu. Tapi kalau ternyata hanya dibutuhkan hanya beberapa pin saja, di Arduino Uno atau Nano itu sudah cukup, ya kita pakai ini saja, yang Uno atau Nano ya. Karena tentunya secara harga juga berbeda kayak gitu. Mungkin Uno sama Nano ini hampir sama harganya, tapi yang Mega ini lebih mahal kayak gitu. Jadi lebih kita pilih yang efisiensi cost ya tentunya kayak gitu. Kalau kecepatannya gimana? Kalau kecepatannya sama. Nah, nanti kita kupas, ada bahasan di belakangnya. Oke, next. Baik. Mungkin untuk memudahkan, karena ini sifat kita masih belajar ya mengenal Arduino, mungkin kita pakai yang Arduino Uno saja, karena bentuknya agak simple, agak besar kayak gitu, dan tersedia pinnya juga mencukupi untuk pembelajaran kayak gitu. Nah, ini ada, mungkin nanti ada ditemui di pasaran, ada sama-sama Uno, kok berbeda ya, ada IC-nya yang panjang, ada yang kecil. Nah, ini sama-sama Arduino Uno. Nah, ini kalau yang kecil ini namanya tipe SMD. Kakinya ini IC microcontrollernya yang seperti kaki laba-laba. Berarti ini tipe SMD. Sedangkan yang panjang seperti IC yang biasa kita umumnya itu namanya tipe DIP atau DIP kayak gitu. Kalau ini misalnya ini bisa dilepas ya, tinggal dicukit gitu aja, kan bisa kita lepas. Mungkin kita ganti dengan IC yang baru, sekiranya ini rusak kayak gitu, bisa kita ganti langsung. Tapi tentunya diisi dulu di bootloadernya pada IC yang baru tadi. Tapi kalau yang jenis ini, jenis SMD, akan susah kita menggantinya kalau kita sekiranya dia rusak kayak gitu. Maka ya harus disolder. Soldernya pun perlu dengan solder khusus untuk melepas dari chip ini. Baik ya, mungkin menggunakannya ini akan lebih memudahkan kita. Dimana kalau kita tarik ke sini, bahwasanya chip yang ini itu adalah ATmega 328, ATmega 328P, dimana pin-pinnya pada ATmega 328 ini terdiri ini ada 28 pin ya, 1, 2, 3 sampai 14, kemudian sampai 28, berarti ada total 28 pin pada IC ini, dimana tiap-tiap pinnya ada keterangannya. Apa saja ini? Ini dari set digital pin 0, digital pin 1 untuk RX-TX, berarti untuk jalur serial, dan sebagainya sampai tipe pin 28. Ini yang memudahkan. Itu juga ada tersedia jalur analog atau pembacaan tegangan. Semisal ada sensor yang outputnya itu berupa data analog, bisa kita langsung gunakan ke sini, dimana tersedia 6 channel data analog. Sangat mencukupi sekali ketika kita untuk pembacaan sensor, berarti bisa langsung 6 sensor sekaligus. Ada BWM untuk mengakses ngontrol kecepatan motor kayak gitu. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 pin BWM. Selain juga BWM juga bisa digunakan sebagai digital, jadi untuk mengeluarkan data high atau low, 0 atau 1 ya gitu. Oke, next. Nah, ini bagian-bagian board pada Arduino Uno. Yang awalnya adalah ini tegangan yang bisa kita inputkan pada boardnya, yaitu range dari 6 sampai 12 volt DC. Walaupun dalam board ini sebenarnya membutuhkan tegangan 5 volt DC, tapi kita bisa masukkan di sini lebih dari 5 volt. Karena apa? Nanti pada boardnya sudah disediakan regulator ya, di sini ini regulatornya untuk menurunkan tegangan dari tegangan yang lebih dari 5 volt akan diturunkan menjadi 5 volt, sehingga rangkaian yang ada di board ini hanya
hanya teraliri tegangan 5 volt DC. Nah, kalau ini jalur port USB, jalur port USB yang kita hubungkan ke PC, ke komputer atau ke laptop kita. Nah, kalau ini kita hubungkan ke jalur USB di laptop kita atau komputer kita, maka tidak harus kita masukkan tegangan di sini, karena nanti sudah mengambil tegangan 5 volt langsung dari jalur USB yang ada pada komputer kita, kayak gitu. Nah, ini merupakan tombol reset, dimana ketika nanti kita tombol, dia akan mereset atau kembali membaca program dari awal atau program yang paling atas yang kita tuliskan. Nah, ini merupakan otak dari microcontroller, yaitu MCU atau istilahnya chip microcontrollernya di sini. Inilah yang dimanakan microcontroller chipnya, di dalamnya ada mikroprosesornya, dan serangkaian yang ada di board ini adalah komponen-komponen pendukung untuk memudahkan kita dalam penggunakannya. Ini ada kristal osilator, yaitu untuk pembangkit clocknya. Nah, untuk pembangkit detaknya, dimana pada sistem microcontroller itu perlu adanya detak atau pulsa untuk mengeksekusi tiap-tiap program yang kita tuliskan, yang kita simpan dalam memori flashnya microcontroller ini. Gitu. Di sini tertulis 12.000, berarti maksudnya adalah kristal osilator ini mempunyai kecepatan sebanyak 12 MHz. 12 MHz dalam artian 12 mega berarti 12 juta. 12 juta kali detak atau 12 juta kali pulsanya high low itu dalam 1 detik. Sangat cepat sekali kayak gitu. Kalau kita ngomong frekuensi gitu ya, berarti sangat cepat sekali, 12 juta kali dalam 1 detik. Nah, kalau kita amati aja yang listrik yang ada di rumah kita itu, yang dari PLN itu frekuensinya berapa? Sekitar 50 sampai 60 Hz ya. Itu saja kalau kita mengamati bola lampu yang menyala, itu kelihatan nyala terus kayak gitu. Padahal itu sebenarnya siklusnya nyala mati. Nah, seperti mengikuti dari sinyal sinusoidal tegangan AC itu saja mata kita nggak mampu, hanya 50 sampai 60 Hz seolah-olah nyala terus, padahal nyala mati. Apalagi ini dengan kecepatan 12 MHz atau sekitar 12 juta kali dalam 1 detik. Sangat cepat sekali ya kayak itu. Nah, saat itu juga tersedia jalur port I/O. Nah, ini jalur port I/O dari pin 0 sampai 13. Terus sebelah sini, nah, ini ada pin analognya, dimana pin-pin ini, jalur port I/O ini yang kita hubungkan ke perangkat lain, bisa tombol sebagai pembacaan tombol, jadi data input atau data output untuk menyalakan LED indikator, untuk mengakses menyalakan atau menampilkan tulisan atau karakter di LCD, membaca sensor dan macam-macam. Maka dengan adanya port I/O ini, makanya microcontroller bisa dipakai. Tapi kalau nggak ada port I/O ini ya nggak bisa. Nah, gimana cara menghubungkannya ke device yang lain? Nah, kayak gitu. Baik, lanjut. Nah, ini adalah diagram blok sistem microcontroller. Sebenarnya yang ada di dalam chip microcontroller itu seperti apa sih sebenarnya? Kayak gitu. Ini saya ambil dari datasheetnya langsung. Terus bahwasanya diagram blok sistem microcontroller terdiri dari ini, memang perlukan sebuah tegangan VCC, karena ini basisnya TTL, maka microcontroller itu hampir semua microcontroller butuh tegangannya itu 5 volt DC. Nah, ketika lebih dari itu maka akan bisa terbakar. Jadi usahakan dia stabil di 5 volt DC ya, mungkin toleransi sekitar plus minus 0,5 volt DC, berarti 4,5 volt sampai 5,5 volt DC, itu yang mungkin direkomendasikan ya, gitu. Nah, ini ada port A, port C, tersisa port-port yang
bisa dihubungkan ke device tadi, port I/O nya ini. Terus ini adalah multiplexer atau ADC nya, ADC interface. Terus counter, program flash. Program flash ini adalah sebuah memori yang untuk menyimpan program atau perintah yang kita isikan yang sudah dikonversi ke bahasa mesin atau bahasa hexa untuk ditanamkan di memorinya flash itu. Ada instruksi register, instruksi decoder, stack pointer, SRAM. RAM ini memori sementara atau random access memory. Ini digunakan untuk menyimpan suatu data sebuah variabel gitu. Dan beberapa register yang memang kita gunakan. Terus ini ALU ini merupakan otak dari microcontroller, arithmetic logic unit, yaitu mikroprosesornya atau otak dari microcontrollernya tadi, yang berfungsi untuk memproses keseluruhan dari sistem microcontroller itu. Ada timer, osilator. Osilator ini yang fungsinya untuk tadi membangkitkan detak. Internal osilator ini untuk membangkitkan detaknya. Sama ya, kalau kita mengaktifkan internal osilator berarti kita nggak perlu menambahkan osilator luar. Kali ini osilator eksternal atau osilator tambahan seperti yang tadi. Ini namanya osilator kristal osilator eksternal. Jadi kita menambahkan komponen tersendiri dari luar yang besarnya mungkin kita bisa pilih versi ini 12 mega, atau mungkin nanti kita ganti dengan 8 mega juga bisa, tapi perlu mengganti, atau yang lebih tinggi lagi 16 mega, maksimal 16 mega untuk tipe Arduino. Tapi kalau kita nggak menggunakan ini, pada intinya bisa juga itu internal osilator, tapi cukup hanya 1 mega saja, tidak bisa lebih cepat dari itu kalau kita menggunakan osilator internal. Dan control, interrupt unit, dan internal calibrating osilator. Ini terus ada lagi EEPROM ya. EEPROM ini gunanya untuk menyimpan data, di mana data itu tetap akan tersimpan walaupun catur dayanya kita matikan atau tegangan yang pada mikrokontrolernya kita hilangkan. Data yang kita simpan masih tetap ada dan bisa kita akses kembali. Dan macam-macam. Ini ada USAT ini berarti untuk komunikasi serial, RxTX-nya gitu. SPI serial peripheral interface untuk mengakses perangkat-perangkat atau device yang mempunyai koneksi I2C, ya ini pakai SPI comparator interface untuk membandingkan data analog, dan ini port-port yang tersedia juga. Baik, lanjut. Kalau tadi agak ribet gitu, diagram sistemnya, diagram blok sistem dari microcontroller. Ini saya coba meringkasnya biar lebih mudah dipahami. Jadi ada beberapa bagian yang memang penting, ada ALU, instruction register, internal SRAM, stack pointer, timer, counter, internal ROM, EEPROM, USAT, interrupt unit, oscillator circuit, dan port I/O, di mana masing-masing mempunyai fungsi. ALU, arithmetic and logic unit, mengerjakan proses-proses aritmatika dan operasi logika. Bagian ALU merupakan mikroprosesor, merupakan otak dari mikrocontroller. Instruction register itu untuk menggunakan register khusus, misal timer, interrupt, serial word, dan macam-macam, misalnya untuk mengaktifkan atau menonaktifkannya. SRAM menyimpan data yang isinya dapat diubah atau dihapus. Biasanya berisi data variabel dan register. Kita menggunakan variabel, membuat suatu variabel di mana nilainya kita isi, kita ubah. Itu berada di memori SRAM. Stack pointer adalah bagian dari RAM yang memiliki metode penyimpanan dan pengambilan data urutan dari pointer. Misalnya kita buat program
memanggil fungsi prosedur lain, misalnya baca sensor. Nah, dia ketika selesai di prosedur fungsi baca sensor, dia akan kembali lagi lah. Ketika dia meloncat baca sensor, itu dia menyimpan saya tadi di alamat berapa saya tadi loncat, sekarang ketika kembali ya harus kembali ke alamat itu tadi, sehingga program yang kita buat itu akan bisa berurutan. Dan ini ada port I/O atau input atau output, jalur yang digunakan oleh microcontroller untuk mengakses perangkat atau device yang lain. Nah, ini yang dihubungkan dengan data input atau output, mungkin tombol, keypad. Yang output itu bisa LED, LCD atau untuk mengakses sensor. Timer counter adalah suatu register untuk menghitung mencacah. Menghitung mencacah itu ya menghitung dengan kapasitas 8 bit atau 16 bit. Itu biasanya kita gunakan untuk untuk komunikasi data atau untuk pembacaan berapa lama kita jeda, delay gitu, itu menggunakan timer atau counter. Internal ROM atau program flash adalah memori penyimpanan data perintah program yang telah dibuat dan diisikan oleh programmer. Di sinilah tempat menyimpan perintah-perintah atau instruksi program yang kita tulis nantinya. Yang kita tulis berurutan dalam serangkaian baris itu akan ketika kita compile dan kita upload atau kita masukkan ke dalam sistem komputer, dia akan tersimpan di sini di internal ROM. Dalam berupa apa? Sebenarnya sudah dikonversi atau dikompil menjadi bahasa mesin kode-kode hexa kayak gitu untuk disimpan di dalam internal ROM ini. Read only memory. Ingat, kalau ROM seperti ini berarti dia akan tetap tersimpan walaupun tegangan yang ada pada microcontroller itu dimatikan atau dicabut, dia tetap tersimpan. Kalau ingat ROM kayak gini berarti tersimpan walaupun listriknya dimatikan. Tapi ketika yang RAM, dia akan kembali ke nol lagi ketika catu dayanya dimatikan. Nah, ini PROM, tempat menyimpan data yang dimana data yang tersimpan tidak hilang walaupun sumber tegangan microcontroller dimatikan. USART ini Universal Synchronous Receiver Transmitter, yaitu untuk jalur komunikasi data serial. Nah, di mana microcontroller ini bisa berhubungan secara komunikasi serial dengan komputer, dengan laptop, atau mungkin dengan device yang lain. Nah, internal interrupt unit, fasilitas membaca instruksi ketika program berjalan. Nah, di microcontroller juga ada sejenis fasilitas instruksi. Jadi ketika dia menjalankan program utama, tiba-tiba ada instruksi yang masuk kayak gitu, atau ada input yang masuk. Ini dicek, instruksi apa ini. Kalau memang sekiranya perlu diaksi ya diaksi, kalau tidak ya dibiarkan. Osilator sirkuit sebagai pembangkit clock untuk siklus pembacaan perintah program. Ketika osilator sirkuitnya ini rusak, dia tidak akan bisa bekerja microcontroller, karena ibaratnya itu sudah sebuah detak jantung. Manusia itu kalau tidak berjalan detak jantungnya, dia akan mati. Begitu juga ini kayak gitu. Kalau sirkuit osilatornya itu rusak, dia nggak akan jalan, karena tidak ada detak yang untuk menjalankan perintah-perintah pembacaan program tadi itu. Nah, baik, kalau kita lebih dalam lagi, ini merupakan peta memori dari Arduino Uno ATmega 328. Ada di mana program memorinya itu dari alamat 000. Nah, ini merupakan aplikasi flash section. Nah, inilah tempat untuk menyimpan program aplikasi yang dibuat. Dan ada lagi yaitu boot flash section. Nah, ini booting, digunakan untuk booting awal atau untuk ketika Arduino nyala itu dia yang diaksi adalah boot flash dulu. Ini boot flash section program. Ini banyak ada defaultnya dari pabrikannya sana. Ketika ini tidak ada juga nggak akan bisa digunakan kayak gitu. Jadi application flash section ya, sebelah sini ya,
digunakan untuk menyimpan program aplikasi yang dibuat user. Di program yang kita tuliskan nanti ketika sudah dikompil, dimasukkan, maka dia berada di sini, di area sini. Microcontroller tidak dapat menjalankan program aplikasi ini sebelum menjalankan program bootloader. Jadi yang pertama adalah boot flash sectionnya ini, atau program bootloadernya, bootingnya di sini diaksi dulu. Ketika dinyalakan, baru dia nanti meloncat ke alamat 00 yang paling atas itu untuk menjalankan perintah-perintahnya yang kita tuliskan. Boot flash section, yang jelas ini ya, digunakan untuk menyimpan program bootloader, yaitu program yang dijalankan pada saat microcontroller dinyalakan atau ketika terjadi reset. Ketika dinyalakan atau kita reset dari awal, maka ini dijalankan dulu, sama otomatis ya, otomatis dia akan mengerjakan di sini dulu, baru nanti meloncat ke program flash section. Kapasitas memori flash section tiap-tiap microcontroller bisa berbeda. Ini bisa berbeda-beda kapasitas memori yang bisa kita masukkan, berapa banyak nih aplikasi atau berapa besar ini program yang bisa kita masukkan di dalam ini. Itu berbeda, tiap-tiap microcontroller berbeda, tergantung tipe microcontroller yang digunakan. Misalnya menggunakan tadi ada misalnya Uno atau Arduino Mega atau Arduino Leonardo atau Liliput, itu berbeda-beda. Bisa jadi memorinya itu akan mempengaruhi dari program yang kita buat, ya. Sehingga akan berpengaruh seberapa banyak atau panjang perintah program yang bisa kita buat dan diisikan pada microcontroller tersebut. Jadi ketika nanti kita menggunakan jenis tipe microcontroller apa, itu nanti akan berpengaruh seberapa banyak atau panjang perintah program yang bisa kita buat. Katakanlah sudah menggunakan Arduino Uno, ternyata nggak cukup, ya, kita harus beralih ke tipe Arduino yang mempunyai memori flash section yang lebih besar untuk bisa menampung perintah program yang kita buat, ya, gitu. Nah, ini tabel data kapasitas memori dan register pendukung tipe-tipe microcontroller Arduino. Misalnya ini kalau kita bahas ya Uno, Arduino Uno ATmega 328, SRAM-nya sebesar 2K, maksudnya apa? 2 kilobyte, kayak gitu. Nah, flashnya tersedia berapa? 32 kilobyte. Nah, EEPROM-nya 1 kilobyte. Itu. Clock-nya, kecepatannya 16 MHz, ini maksimalnya. Jalur serialnya, word-nya tersedia cuma 1. PWM-nya ada 6 channel, digitalnya ada 14 pin. PWM-nya 6 pin, digitalnya 14 pin, analognya ada 6 channel. Tegangannya 5 volt. Nah, tegangan range yang diperbolehkan atau yang dimasuk ada 7 sampai 12 volt. Nah, ketika kita membuat program di Uno ternyata nggak cukup dengan memori sekian, nah, maka kita bisa beralih ke Arduino Mega 2560, dimana kalau kita amati memori RAM-nya 8 kilo, di besar, ya. Nah, jadi kita bisa membuat variabel dan macam-macam yang lebih banyak kayak itu. Terus memori flash-nya 256 kilo, berarti besar, ya, hampir 8 kalinya di Arduino Uno. Karena ini 256 kilo. EEPROM-nya tapi sama, hanya sekitar 1 kilobyte. Clock-nya atau kecepatannya sama 16 MHz. Nah, ini serialnya ada 4 jalur serial yang disediakan. Jadi kita bisa katakanlah berhubungan langsung dengan 4 device atau 4 komputer langsung dengan serial yang berbeda-beda. Kita bisa menggunakan ini Arduino Mega, ada 4 jalur serial. PWM-nya ada 14 pin PWM. Digitalnya ada tersedia besar sekali, banyak sekali, 54 pin digital. Analognya juga banyak, ada 16 analog channel, 16 channel analog. Bisa katakanlah kita menggunakan 16 sensor yang menggunakan data analog, bisa langsung kita akses 16 sensor. Nah,
sangat besar. Ini merupakan tabel dari ini apa, tipe Arduino yang menerangkan memori dan register pendukungnya. Nah, dari situ kita bisa akan tahu kita memilih yang mana ini yang sekiranya bisa kita gunakan kayak gitu untuk untuk project kita kayak gitu ya. Oke. Nah, ini dia. Tadi sudah saya sampaikan pembahasan mengenai penghantar microcontroller di Arduino. Nah, ini silakan nanti coba dikerjakan untuk menambah wawasan mengenai Arduino itu seperti apa. Nah, coba Anda buat makalah ya atau sebuah rangkuman kayak gitu yang mengenai pembahasan microcontroller Arduino dengan isi meliputi awal dari adanya Arduino sampai perkembangannya sampai sekarang kira-kira seperti apa kayak gitu. Nah, ulas juga fitur dan spesifikasi dari Arduino tipe Arduino Uno, Nano, dan Mega yang biasanya kita umum kita pakai itu. Coba diulas sampai detailnya kira-kira apa fasilitas apa yang tersedia dan apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangannya. Ulas juga perbedaan dari ketiga Arduino tersebut, misalnya meliputi kapasitas memori, fasilitas register pendukung, kelebihan dan kekurangannya. Silakan dari hasil jawaban tadi dikirim ke Google Classroom dalam format PDF. Nah, sudah selesai. Jadi mungkin